timingnya daerah Iya. dan Esmeralda keluar. 3 magical damage. Dan kalau kita melihat ada 3 magical damage, Ya. ya rata-rata sih untuk user dari magical damage sendiri, ini kan dia bisa nge-burst dari early. Ya, Jadi early-nya ini cukup berbahaya untuk Rebellion. harusnya bisa agresif ya dari Mereka, Alter Ego. ya, mereka harus siap dengan tough boots, Ya. setidaknya untuk mencegah biar damage magic ini nggak terlalu dalam. Betul. Tapi kita akan lihat menuju banning yang keempat bagi teman-teman Alter Ego. Dari sisi Rebellion terlihat sebenarnya masih belum ada magical untuk di mid lane. Karena ini Pakuito juga masih bisa flex ya untuk ditaruh di jungle ataupun di XP lane. Tapi ternyata menuju ke arah Dairot aja terlebih dahulu. Herod aja ya. Kalau menurut gua ini karena mereka udah bener-bener nggak mau numbangin era Esmeralda. Karena Iya. balik lagi, kita tahu kayak ini gameplaynya udah beda. Betul. Dia bukan, biasanya kan dia nabrak, dia ngebuka, dia di depan ya kan. Tapi dia tuh diem dan gunting. Gameplay EXP laner ngegunting ini lagi happening banget. Lagi trending Dari topik tadi banget. ya? Lah, iya, Dari dari tadi. di season semenjak Iya. season 10 lagi nge-hits banget. Lagi viral ya. Pokoknya intinya ada rumput, di mana itu adalah rumput kemenangan. Waduh, rumput kemenangan. Iya loh, sadar gak sadar itu di belakang dari second turret, itu ada rumput. Iya bener. 1 atau 2, itu rumputnya bisa dipakai buat sembunyi. Bener, buat bener. kagetin orang. Iya. Aku juga menyadari itu sih. Iya kan? Heeh. Kalau ada yang lewat tank tebel dibiarin aja. Ya. Tapi kalau yang lewat assassin, mage, nah ini nih korban-korbannya. Terkejut-kejut, terheran-heran ya. 4 tahun 5, Iya. situasi kebalik. Oke, tapi ada Tamus yang sudah dibuang juga oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi dari Rebellion, satu band terakhir menuju ke arah seorang Cloud, mengingat dari Alter Ego belum terisi dari area Goldman. Ya, mau main resiko nggak sih sebenarnya? Kalau main Apa resiko tuh? ya Benedetta, resiko. Benedetta, tapi kalau aku lihat di sini Yif yang tadi di band terus ya di match yang pertama. Kali ini belum terlihat apakah akan, tapi kayaknya terlalu banyak magical damage ya. Masih ada, banyak banget sih mereka bisa pakai Grok, Iya. mereka bisa pakai Chow, Ini berarti kan Julian mid. Julian bisa jungle, jangan salah. Ini Iya, Julian XP masih juga flash, bisa. Ya, kan? Tadi kita lihat Valentinanya ke XP. Kalau gue pribadi ya, Iya. ini Julian di arah jungle. Ya. Gue pribadi, Jungle. ini bukan tanpa alasan. Pertama, kita tahu dengan adanya gameplay dari Pakuito sangat burst, entah kita taruh di Ya. samping atau di jungle, tapi dia setidaknya bisa ngebalikin. Sama-sama dengan farmingnya cepat, ya kan? Tunggu beberapa level lebih owning atau dia melakukan ganking. Dan sedangkan, Waduh, Ini. sebentar. Valentinanya, Udil, roamernya, Leo Murphy dengan Natalia. Ya. Ini gak ketebak juga. Ini Natalia bisa di jungler, bisa dijadiin roamer. Kalau menurut gua sih roamernya ini ya. Siapa namanya Natalia, tapi ini terakhir Udil nih, gunain Julian. Dia dapat KDA 606. Wah, tidak tumbang sama sekali. Berarti kalau misalnya berdasarkan KDA nih kita Ya. anggap aset yang keluar ini Udil dengan Julian, berarti Valentina ini akan berada di XP roamer. atau roamer. Roamer Natalia di jungle. Iya. Iya. Kalau kita mau anggap berdasarkan aset yang muncul. Iya. Ya, tapi ya balik lagi dia bisa sih, dia bisa juga masuk sebagai XP laner ya. Buat si Valentina. Berarti ini Karena dia bisa segala divisi. Sempat kan kita lihat dia bisa ngisi 5 role kan Iya, buat betul. Valentina sendiri. semuanya bisa ya. Cukup fleksibel, harus lihat pick terakhir dan clean. Berarti gold lanernya udah fix. Iya. XP, oh ya. Oke, Esmeralda XP, Ya jungle-nya Julian. jungle-nya oke, ini Natalia Rom. Ya. Tapi aku lihat tadi di sebelah kiri Pakuitonya di XP atau di Pakuitonya jungler? kalau menurut tadi ya, XP ya? harusnya ya. Barat yang jungler ya? Iya, barat karena jungler. Kalau menurut based on prediction, ya. tapi ini masih belum tahu. Dan ini dia talent predictionnya, di mana game durasinya 20, 19, 17. Gak Tambah beda ke jauh bawah ya? Tambah ke bawah ya turun. Emang ya. ini kan, Turun. ini kita tahu ya, Ya, yang agak berumur ingin cepat. ingin permainannya. cepat. Ya enggak, kalau ngeliat dari best out perform aja gitu loh. Dari minggu yang Data pertama. sebelumnya. Yes, Oke. dari statistik lah. Karena saya kan statsman. Oh, Statsman. Statsman. Yang suka ganti-gantiin kalau ada jatuh-jatuh. Stuntman itu ya, itu Susah stuntman ya. ya. Kalau Sorry, stuntman guys. biasanya gak bergerak karena stun. Ya itu bener Iya. kena stun. Salting dia ada Ciko. Biasa Enggak aja dong, Enggak enggak dong, salting. bawa dong. Bawa Enggak masuk ke dalam dong, enggak game salting dong karena kita bentar lagi bakal langsung aja masuk ke game yang pertama, match yang kedua di MPL Indonesia season yang ke-10, week kedua, hari pertama antara Rebellion Zion berhadapan dengan Alter Ego. So, langsung tanpa berlama-lama ini dia antara Alter Ego vs Rebellion. Sang banteng biru mampukah menumbangkan dari para pemain tim Alter Ego? Ya, ramaikan di kolom komentar ya dengan hashtagnya Dream Rebellion atau Alter Champs. Wah, Alter Champs. Ya. Tapi
Di sisi dari God Lane ini, Nino ini sekarang menggunakan clean. Kita tahu ya, yang biasanya Nino ini agak cukup luas, fleksibel hero-nya. Bisa ke arah fighter ya kan. Tapi kali ini dengan adanya Baras, agak cukup aman gitu kalau menurut aku, God Lane Nino ini. Iya, apalagi Baras dengan Matilda kan kombinasi yang cukup lama juga. Bisa ngasih shield, bisa ngasih health nanti. Wow, sabar dulu. Audience prediction by TikTok kita ternyata 91% untuk Alter Ego. Wah, ini buat kalian semua para fans dari Rebellion Sion, jangan lupa untuk langsung ke sosial media dari MPL ID untuk nge-vote Rebellion Sion. Dan bahkan dapat sana Sebo di level 3. Ini dia keuntungan dari seorang Julian. Di level 3 dia bisa melakukan ganking dengan enhance dan bahkan di bottom lane Leo Murphy terdeteksi. Val tidak mau tinggal diam, mencoba untuk mencari ke arah bottom lane, mempres semaksimal mungkin dengan Leo Murphy agar tidak bisa bergerak dengan bebas. Iya, dua tim bermain cukup aman, tapi kali ini Sway Low sudah terkena dengan ada poking damage yang diarahkan oleh seorang Jelly Boy, tapi di arah top lane, Dairon versus Pai. Dengan adanya XP yang sedikit lagi menuju level 4, bagi seorang Dairon lebih milih untuk mundur terlebih dahulu, tapi di arah balik lagi di mana Pai yang ternyata harus mundur karena ada Fearless yang udah mulai masuk lagi, tapi kali ini Jelly Boy in hand chain bakal connect karena seorang Baras. Fearless bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, gak mau ngambil resiko berlebih lagi dan akhirnya bakal disengage aja. Wow, oke, itu dia sedikit mini games ya yang terjadi untuk area dari top lane-nya, di mana memang ini Baras adalah hero yang cukup tebal, jadi untuk bisa membangun dia ini butuh waktu banget. Dan ya nice choice sebenarnya untuk Rebellion Sion, di mana mereka masih bisa untuk menahan early aggression dari Alter Ego Esports. Oke, tidak mau tinggal diam, Dairon mencari di mana keberadaan dari seorang Leo Murphy. Sneaky, Turtle di reset kembali. Tapi ternyata informasi ada tanda seru di sana telah dikasih tahu oleh Dairon yang tandanya di tengah sana. Para pemain dari tim Alter Ego harusnya udah mulai merapat menuju ke arah Turtle. Di fight akan dikumandangkan. Jelly Boy dan American Boy is coming. Fearless dan Retribution diamankan Fearless. Sedangkan Detona kali ini gak harus menangkap siapapun dan Jelly Boy gak juga bisa berapa-apa. Dan Pai, first spot akan didapatkan oleh Pai. Masih ada satu Jelly Boy dan American Boy berhasil menyelamatkan kawan dan dapatkan fall. Dibalikan kembali keadaannya. Oh my god. Kotak catur dibalas kotak catur. Itu dia trading yang telah terjadi ya, di mana Roamer dibalas dengan Roamer, reload manipulation dibalas reload manipulation. Dan sekarang cukup berimbang keadaannya walaupun Turtle tadi berhasil didapatkan oleh seorang Fearless. Tapi kali ini dari seorang Pai-nya akankah bisa untuk selamat? Tapi karena ada Jelly Boy di sana, Dairon gak bisa lagi bertahan. Tumbang sudah di area top lane. Jelly Boy dan American Boy. Kali ini dengan Juliannya, dia memilih ke arah cooldown. Oh, dia ingin bermain retribusi dengan cepat kali ini, Opung. Iya, tapi yang menarik di sini sebenarnya dari Demon Slayer ya, yang dibawakan oleh Fearless. Gue kan nggak melihat dia make battle spell cooldown reduction. Dia makanya attack speed. Dia pengen lebih cepat farmingnya, karena dia tahu Baras ini cepat banget untuk farming. Informasi telah diberikan menuju ke arah sisi sebelah kanan. Jelly Boy akan melakukan retribution dan ternyata didapatkan oleh seorang Jelly Boy dari Boy. Dibalaskan ke adik keadaan dan Sword. Enhance Sword memakan dari seorang Udil, tapi nampaknya ini bukan hal yang baik karena Fearless berhasil meng-cancel Udil. Almost is never enough. Hampir saja reward manipulation menutup hidup dari seorang Fearless. Wow. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego cukup unggul dengan adanya selisih 2 poin eliminasi 800. Masih belum terbilang cukup jauh juga. Di arah top lane udah mulai tercicil aja HP dari seorang Dairon-nya. Tapi di arah bottom lane satu Wesker mencoba untuk membuka, tapi Leo Murphy ketahuan di Virus Patient. Dan kali ini Circling Eagle menumbangkan seorang Leo Murphy. Walaupun tadi satu board manipulation cukup terbuang sia-sia kalau menurut aku. Yes, makanya itu aja. Lihat para pemain dari tim Alter Ego. Jarak bottom lane, mereka akan coba untuk bertahan dari seorang Nino, seorang Diri, dan bahkan Hais memaksimalkan plating yang dia miliki. Walaupun kalau menurut aku pribadi, dengan ada 3 orang di bawah tadi, itu sama sekali nggak untung. Kenapa? Kalau dia dapat Nino dia untung. Iya. Kenapa nggak dia paksa? Mungkin karena Swelo nggak punya Nino. Iya itu Karena tadi. nggak ada banyak sword skill. Betul. Cuma kalau menurut aku dia nggak banyak sword skill, janganlah dibuat terlalu banyak orang di sana. Iya. Kartu terbuka, rotasi terlalu sedikit lambat. Ada baiknya dia pulang, recall, dia balik lagi ke laningnya, dia bakal setup lagi untuk ke arah Turtle. Yes, dan akhirnya reset juga ya. Tapi kali ini Turtle yang kedua sudah muncul. Aduh, ada satu buah kontes juga Retribution yang on point dari seorang Jelly Boy. Fearless kali ini kehilangan Turtle-nya. Tidak untuk kedua kalinya didapatkan oleh seorang Fearless. Oke, masih ada pertukaran juga yang bisa terjadi sebenarnya untuk area dari Turtle tersebut ya. Dan ini memang pressure dari Alter Ego karena mengetahui lawan mereka cukup tebal. Mereka lumayan mancing sekarang. Oke, tapi ternyata Tifa telah berkumandang kembali. The World Manipulation membuat Rebellion Sion setidaknya tidak ada yang ditumbangkan. Reset semua. Agresif banget loh dari Jelly Boy. Nabrak mulu loh ini. Pakai sword ya? Dia pakai sword mulu. Dia benar-benar lihat langsung ada dari pasangan Enhance Chase.
menutup dan Leo Murphy execute Israel. Dari top lane berhasil membuat space yang cukup tinggi. Teriakan kembali dikumandangkan dari tim Alter Ego. Ya, satu alter turret dari top lane kali ini akankah dihancurkan oleh Alter Ego Esport? Masih bisa ditahan karena ada Swallow ya dengan Val juga. Masih bersih-bersih minionnya terlebih dahulu. Belum ada yang turret yang hancur sejauh ini di menit yang ke-6. Iya, dan sekarang BOD tadi sudah diamankan Nino. Celebi bahkan dia udah punya Genius One. Jadi ini bakal jauh lebih tajam lagi sebenarnya untuk efek damage dari Alter Ego Esports. Dan ya, melihat sedikit dari item seperti ini. Udil, dia bakal main untuk cooldown reduction juga. Sedangkan untuk Eve-nya yang menarik ini adalah Impure Red sebenarnya yang dibawakan oleh Swallow. Oh, itu dia Real Manipulation dengan Inherent Fall. Kali ini satu titik lagi Dara. Masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan satu inisiasi dari Alter Ego Esports belum menghasilkan satu poin eliminasi pun. Masih bisa bertahan dari seorang Val. Dan Fearless bakal mencoba untuk detonas welcome kepada seorang Chelly Boy. Darren the Heist coming kali ini dengan ada double jab. Tapi Chelly Boy masih bisa mundur. Tapi di sisi lain Leo Murphy berhasil untuk dimakan oleh seorang Heist. Yes, Leo Murphy berhasil termakan di bottom lane nampaknya. Sedangkan Cherry Boy berada di posisi yang tidak baik tadi. Untung saja hanya knockout strike yang masuk. Dan Nino hanya bisa melakukan spray down dan juga Nino hanya bisa melakukan clear minion saja di bottom lane. Kalau masih terberikan, Udil, IMNU udah berhasil mendapatkan satu buah real world manipulation. Dan lagi-lagi, kalian sadar gak? Selalu Rebellion yang berani ngebuka ke arah Turtle. Iya. Selalu dia yang ngebuka. Padahal Ivan jauh banget temennya. Dan laningnya belum di-clear sama seorang Darren. Dia gak peduli. Fearless ini benar-benar tak kenal takut. Dan bahkan di depan sana, Fearless 2 versus 3 depan. Retribution dia makan sekali. Benar-benar ke point. Berhasil tertangkap. Serpai. Tidak masih ditumbangan. Tapi guiding win again dari seorang Val. Berhasil membawa mundur. Bergerak dari seorang Detona kecil. Tulangnya besar. Oke, satu buah Falling Star Moon menuju ke arah seorang Val-nya di arah tengah. Kalau kita lihat, satu altar turretnya juga udah mulai tercicil. Hampir saja hancur, masih mencoba untuk dipertahankan juga. Tapi kali ini Darren yang selalu di-press dengan adanya 2 atau 3 member dari Alter Ego Esports dan harus merelakan satu altar turret dari top lane-nya hancur. Right. Bahkan lihat cara bottom lane, Alter Ego kali ini mereka harus kehilangan juga turret cukup mahal. Ini kalau bisa kita bilang salah satu permainan Alter Ego yang agresif pasif. Iya, pasif agresif. Iya, pasif agresif. Jadi benar-benar tergantung positioning gimana caranya dia bisa ngedapetin satu secara pasti. Karena dia nggak mau ngebuka. Dia makanya turtle-nya malah terlebih dahulu dimenangkan oleh seorang Alter Ego. Tapi ternyata kali ini harus mengakui retribution dari Fearless berhasil mendapatkan satu purple buff dan tidak pernah kenal takut, berkali-kali gagal melakukan engage ke sana, Opung. Iya, karena dia pakai Barat juga yang kita tahu memang pasif dari Barat yang bakal bisa cepat untuk meredus efek CC. Itu dia, tapi Real Manipulation kali ini menuju ke arah seorang Udil, tapi ada satu buah Falling Star Moon. Pai terkena damage yang cukup menyakitkan dari arah belakang. Leo Murphy mencoba backing door, tapi ternyata gagal. Harus ditumbangkan juga Leo Murphy, menelan kematian yang keempat. Tapi lihat celah kecil diamankan oleh seorang Nina di bottom lane. Sebuah turret yang mahal membuat tim Alter Ego kali ini memiliki turret yang sama di arah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap akan kehilangan turretnya dan pair head to head by head and shoulder. Ya, antara Fearless dan juga Sally Boy. Kalau kita berkaca dari match yang dilakukan oleh Fearless ini nggak terlalu banyak ya. Dan mereka juga baru memainkan 2 buah match, tapi KDA dari Sally Boy ini yang patut dapat apresiasi. Mungkin dengan hero-nya dia yang biasanya dipakai dan bahkan untuk sekarang juga Sally Boy ini dia meskipun KDA-nya dari sisi kill-nya 1 tapi dia udah dapetin 3 assist. Jadi dia juga cukup tajam dan ini masih 100% kill participation untuk Sally Boy. Belum tumbang sama sekali juga ya. Kalau lihat dari Alter Ego Esports di sini combo-wombonya adalah dari Valentinanya bukan Real Manipulation, ada Inherent, ada Falling Star Moon. Itu dia. Yes. Jadi bakal coba dipaksa Udil. Real World Manipulation debat, Real World Manipulation. Tapi Udil terlalu sakit, damage dan bakal dipaksa. Satu buah Sweet Eagle ke arah belakang membuat Udil tumbang. Gila, Udil berani banget dengan adanya semua pemain Rebellion. Dia masih berani head to head tuh tadi. Itu masih berani tuh dia untuk melawan seorang Velo. Oh ya, dan juga kalau aku lihat tadi dari Udilnya sendiri tercancel dengan so-called teamwork-nya seorang Barat. Tapi lihat, satu Lord yang pertama berhasil diamankan oleh seorang Heist untuk Rebellion. Kali ini satu altar turret di arah tengah bakal menjadi korban selanjutnya di tangan Rebellion. Oke. Informasi telah diberikan oleh Murphy ada di arah bottom lane. Karena tadi kita lihat ada rotasi ke arah bawah dari para pemain dari tim Rebellion. Coba dicek satu persatu, tapi lihat ada sebuah Lord yang di arah top lane tidak terkawal. Dan nampaknya item yang DK ini dari seorang Leo Murphy udah punya Heptasis. Sedang di sisi sebelah kiri, Romernya masih punya Athena Block dan dengan item mau.
Oh ya, ini juga item defense ya dipegang sama Beatrix ya. Oh, sakit banget itu population pada seorang Nino. Diusir mundur aja dan merelakan satu inner turret di arah tengah dihancurkan. Dan Lordnya yang masih berjalan dengan cukup bebas di arah top lane. Masih belum ada yang mendefense dari Alter Ego Esports. Oke, minimal di arah top lane sana Lordnya berhasil mendapatkan tugas dengan baik. Itu turret dari tim Alter Ego semua hilang. 6 turret diunggulkan oleh tim Rebel Zion menuju ke arah base turret dan lebih ada Alter Ego. Untungnya masih ada pasif, untungnya mereka masih bisa bertahan, tapi dari tengah para pemain dari tim Alter Ego mereka tidak mau tinggal diam. Virus bakal coba diambil, tapi dengan Katie Gwen kembali lagi. Dijemput di depan gang. Dijemput Tapi dia dari kematiannya. ada sesuatu yang aku notice yaitu adalah pergerakan dari Lemur. Dia tahu, dia dari tadi belum berhasil untuk menculik satu persatu. Dan akhirnya yang dilakukan adalah mencoba untuk menjalankan wave-nya. Ya, dia potong minion Potong juga. minion. Cuma itu yang bisa dilakukan Iya. sekarang. Ya, karena kalau mau dekat dengan Barat juga, wah ini susah. Soalnya mungkin yang paling possible banget untuk di pick off ya Heist kalau nggak Swallow. Tapi Iya. kita lihat Swallow-nya ditempel banget sama Fall. Minimal dia nggak harus Iya. nge-pick off Swallow sih. Menurut gue cancel aja reward manipulation-nya. Dan itu sisanya di teman-temannya. Karena untuk masuk ke dalam sana, berat banget untuk seorang Pai dengan adanya Ice Queen One. Iya. Adanya juga dari Dominance Ice Pass. Itu bener-bener bakal terbakar seperti diikat kakinya. Wah. Cuma balik lagi, kalau reward manipulation-nya ditutup, mereka punya chance beberapa detik untuk melakukan teamfight tanpa adanya reward manipulation yang sesungguhnya. Ya, dan ini cukup tenang sebenarnya untuk alur tempo yang dimainkan oleh kedua tim ini. Dan stats player kita Leo Murphy dengan Natalia dia dari season yang ke-9 kemarin. Karena season kemarin kan Natalia juga termasuk salah satu top band. Iya. Selalu melulu di band. Kill participation dia cukup besar di sini. Tapi kalau kita lihat memang untuk yang sekarang, dari ultimate mungkin dari Natalia sendiri, ini kan lumayan dikurangin ya. Tapi dia bisa dapetin 50%-nya dari dapetin creeps. Yang Iya. ada di dalam jungle. Makanya sekarang Natalia Ya, Jungler juga makanya cukup jungler, populer betul. ya. Bukan tanpa alasan ya. Iya. Oke, kalau melihat dari rotasi yang dilakukan para pemain dari tim Alter Ego, mereka ini tidak terlalu fokus terhadap plot yang ada di top lane. Oh. Mereka pengen melakukan secure dulu terhadap lane phase ya. Retribution telah dikeluarkan. Pai, pasti ada sprint, melakukan gating kali ini. Tapi ternyata informasi telah diberikan 4 player, bahkan 5 di arah bottom lane loh. Oke. 5 di arah bottom lane yang tandanya space di arah top lane ini sangat-sangat besar untuk mendapatkan load enan. Cuma problemnya, tersisa beberapa detik saja. Dengan ada Demon Slayer, Retribution dari seorang Fearless udah akan ada kembali lagi. Yes, dan satu purple buff juga bakal coba untuk diambil aja. Mobility yang cukup kencang dengan ada Guiding Wind, tapi Udyl udah terlihat di arah depan sana, mencoba untuk menzoning out pergerakan dari seorang Fearless. Lord terbuka dengan cukup amat sangat lebar. Tapi ternyata di arah belakang seorang Swallow dalam ancaman. Ada Leo Murphy di sana, tapi gak bisa untuk menumbangkan seorang Swallow kali ini. Oke, nampak dapat sadar satu buah Detona. Welcome to my channel, ternyata tercancel. Terlalu jauh pergerakan dari seorang Udyl. Para pemain dari tim Rebel Zion kali ini nampaknya masih harus dengan sabar mencoba melakukan sebuah gating. Belum ada yang masuk, Leo Murphy masih tahu. Dan bahkan NHC yang telah dikeluarkan. Reward manipulation kali ini tidak ada. Dan bahkan Polystar udah di-fight. Sally Hanya Boy. melakukan kesalahan Julian. Down. Sally Boy mereka boykan. Ada Retribution dan satu. Lost diamankan Rebel Zion. Oke. Dan di sini masih mau dipaksa oleh Sirpai. David dari West sekarang coba dikalkulasi. Dan Fearless down. Fearless berhasil jadi korban selanjutnya dari Lupa di Sirpai. Masih bola pindah Wesker. Hais melakukan nice kali ini. Berhasil menumbangkan Nice. Sirpai. Yes, dan satu buah real manipulation ya yang berhasil untuk mengandalkan. Oh. Tapi di sana ada Leo Murphy. Hais dipanis. Dua member hilang dari Rebellion ditukar dengan wipe out yang didapatkan. Kali ini bersama dengan adanya Lord yang berjalan di arah top lane. Menyapu bersih seperti Head and Shoulders. Oh, wipe out by Head and Shoulder bahkan Sally Boy ke Boy. Kali ini stand by on position. Ini berbahaya. Bisa menjadi one strike push. Tapi Sally Boy Retribution telah dikeluarkan. Fokus ke arah base-nya. Masih ada Enan Sword dan bahkan Minions muncul di saat yang tepat. Gak ada Hais, gak bisa langsung melakukan end dengan begitu cepat. Lord di arah atas langsung nge-charge ke arah satu base turret yang masih berdiri dan bakal dihancurkan begitu saja. Tapi ada satu base turret di arah bottom lane yang akan menjadi korban juga di tangan seorang Dairen dan juga Fall dan akan dijemput aja ke arah belakang. Tapi sepertinya masih belum cukup cepat untuk hancur. Ternyata sempat. Oh my god, ompong lompong pong 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 lompong wawa. Ya ini Rebellion Zion mereka bermain dengan sangat baik banget sih. Cuman memang Alter Ego threat mereka adalah mereka harus bisa menumbangkan dulu ya. Si Hais tadi dan untungnya berhasil. Berhasil, cuman memang mahal ya harganya juga karena Iya. kalau tadi dia gak ditumbangkan, biasanya bisa End, itu bisa end. di end tadi dengan adanya Beatrix.
Dan kalau kita lihat dari instant replay by Samsung Galaxy A series, ini dia pembukaan yang kalau kita lihat di belakang sana, Udil sedang dikejar-kejar oleh Dairon. Jadi ada salah satu faktor yang memisahkan juga. Dan masih ada real world manipulation yang memasukkan dua hero sekaligus ke dalam sana. Dan mereka udah gak ada akses lagi untuk bisa kabur. Karena dari kondisi Alter Ego Esports sekarang, mereka gak ada Matilda. Kalau menurut gue pribadi, ini harusnya dari seorang Sally Boy, dia udah mulai ke arah belakang. Kalau misalnya dia tidak bisa membuat Leo Murphy yang harus menutup Suelo, ya dia. Iya. Mungkin, karena apa? Dengan damage burst dia miliki, ya mungkin tidak seperti itu. Cuma setidaknya bisa membuat fragment dari tim Rebellion Zion itu kehilangan power dari team fight. Betul. Kalau bisa kita bilang, dari tim Alter Ego, mereka butuh banget Nino untuk mendapat seorang Fearless. Tapi lihat sejauh apa Nino di belakang sana. Ya, tapi Nino maju ke depan sedikit. Ya, intinya adalah real world manipulation dibuka, bakal ada lagi yang bisa menghentikan Suelo sekarang. Karena kalau kita lihat biasanya kan di dalam sana, mereka punya akses buat bisa keluar. Setidaknya lah, ada hero yang bisa melakukan backupan, Rafaela, Ya. Matilda. Tapi sekarang mereka nggak punya sama sekali. Sama sekali ya. Dan dari tadi juga inisiasi dari Leo Murphy belum berhasil ya. Tapi di arah top lane, Pai yang masih mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu wave minion yang berjalan. 15 detik menuju Lord yang ketiga. Kedua. Sedangkan Hank lihat, dia cek boostnya Kedua. ketiga. Ketiga. Dia ngecek boostnya pakai Wesker. Siapa tahu ada orang di sana. Itu salah satu awareness yang bagus menurutku. Dan lihat apa yang dilakukan Dairon. Dia terlihat ada posisi seorang Leo Murphy dari top lane dan dia bakal ngadu. Dia bakal one by one situation. Dia bakal kejar habis-habisan. Dan posisi sebaliknya, di kanan, Rebellion Zion lagi sedang memaksa team fight, mau mengadu retribution. Wah, serem sih kalau ngadu ya. Karena 50-50 pasti jatuhnya. Tapi lihat, terambil. Eternal welcome to my channel. Ke belakang, Suelo jadi pilihan real world manipulation. Tapi lihat Suelo-nya di zoning oleh Sirpai. Sirpai kali ini versus everybody. Melakukan zoningan. Wesker dikeluarkan, tapi Lordnya tidak didapatkan. Oh my god, bahkan mereka kehilangan seorang Leo Murphy. Distraction yang dilakukan Dairon sangat berhasil. Flicker kali ini membuat dia berhasil selamat. Kerugian di tangan Alter Ego Esports. Dua member hilang dari Alter Ego Esports dan Lord yang ketiga juga Gak didapetin. terlepas dengan cukup bebas kali ini tanpa adanya kontes sama sekali. Mengingat gak ada Pai, gak ada Leo Murphy yang bisa menzoning out ke arah Lord Pit-nya. Membuat dari Rebellion Zion kali ini mendapatkan Lord secara free. Gua kira tadi mereka korbanin seorang fight untuk dapetin Lord. Tapi ternyata mereka Reset cover ya? ke arah, nggak mereka cover. Iya, maju ya. Cover ke arah Leo Murphy. Oh ya, yang tumbang karena dikejar sama Dairon juga. Iya tadi. betul, mundur ya. Yes, dia harus mundur juga. Tapi ya itu dia tadi. Fight yang berhasil untuk Rebellion Zion karena Suelo bisa ngelepasin real world manipulation dari dalam rumput. Dia susah buat bisa ditarget tadi. Dan gak ada target sama sekali untuk Alter Ego. Oke, kali ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya dari Alter Ego. Mereka berada di posisi yang sangat tidak baik. Fearless terlalu tepat depan sana. Yang para pemain dari tim Alter Ego. Bahkan Fearless yang ngebuka. Enancha yang telah dikeluarkan bersama Side. Sally Boy mereka boy. Sama swordnya Nino. Tiba-tiba dapetin satu capital. Di sini Fearless dan Best-nya membuat Rebellion mengamankan game yang pertama. Dengan Wow. tepat. Mereka fokus team fight. Lordnya bebas. Alter Ego kali ini kehilangan 1 poin di game yang pertama. Saatnya pecah telur kah Mani?